Pemberdayaan petani padi di Dusun Sungai Tontang. Pemberdayaan masyarakat adalah hal yang sangat penting dilakukan. Seperti yang kita ketahui sekarang, begitu banyak potensi alam yang sangat bagus untuk dikelola. Tapi, satu permasalahannya yaitu rendahnya sumber daya manusia untuk mengelolanya, baik dalam hal pengetahuan, pengalaman, dan yang terlebih lagi yaitu siapa yang mau menggerakkan itu semua. Untuk itu, sangat diperlukan sebuah kepedulian dari orang-orang dalam hal ini termasuk saya sebagai mahasiswa. Dusun Sungai Tontang berada di Desa Semanang Kanan, Kecamatan Simpang II, Kabupaten Ketapang. Mayoritas masyarakatnya adalah petani. Penghasilan utama dari menoreh dan bertani atau berladang. Sebagai seorang mahasiswa yang berasal dari daerah itu, saya merasakan begitu tertinggalnya masyarakat di sana. Akses listrik, sinyal, dan jalan pun masih sangat sulit. Namun, perlu juga saya sadari, dalam hal wilayah, Dusun Sungai Tontang memiliki wilayah yang landai dan sangat bagus untuk pertanian sawah maupun perkebunan lainnya. Berbagai penyuluhan dan sosialisasi dari berbagai organisasi dan lembaga mulai muncul sekitar tahun 2010-an. Mereka mensosialisasikan untuk masyarakat mulai membuat usaha sendiri. Salah satunya yaitu penanaman kakao atau coklat. Namun sangat disayangkan tidak adanya tindak lanjut dari kegiatan ini. Selesai mensosialisasikan, kemudian memberikan bibit kakao tersebut, semuanya lepas tangan. Petani tinggal menanam apa yang sudah diberikan tanpa adanya pendampingan ataupun pelatihan secara khusus. Hal tersebut membuat perkebunan kakao yang ditanam petani tidak membuahkan hasil yang optimal. Selain itu, dalam hal pertanian padi, masyarakat setempat sampai saat ini masih menggunakan pertanian yang berpindah-pindah atau yang sering dikenal dengan nama berladang. Sebenarnya, masyarakat setempat sudah mengajukan pembuatan sawah. Bahkan saking semangat dan antusiasnya masyarakat, mereka bergotong royong menjangkul parit selama berbulan-bulan untuk mengaliri air. Setelah pembangunan parit itu selesai, mereka membuat kelompok-kelompok tani untuk membuat proposal pengajuan alat-alat pertanian dan pengerjaan pembuatan petak-petak sawah menggunakan traktor dan alat-alat berat lainnya. Namun, sangat disayangkan, pembangunan sawah tersebut sampai tahun 2020 ini masih tertunda. Padahal seperti yang kita ketahui, pembangunan sawah di Dusun Sungai Tontang itu adalah sebuah potensi besar bagi masyarakat, terutama untuk kesejahteraannya dalam hasil panen padi yang lebih banyak, dan diharapkan bahkan bisa menjadi pemasok beras yang dapat didistribusikan atau diekspor ke luar wilayah. Itu adalah potensi yang sangat besar apabila ditangani dengan baik dan cepat. Masalah terbesarnya yaitu urusan yang dibuat rumit oleh pemerintah, terutama untuk mendapatkan anggaran pembangunan sawah yang tertunda itu. Sebagai seorang mahasiswa, menyikapi hal tersebut, salah satunya yaitu saya selalu mengajak masyarakat, dalam hal ini yaitu generasi-generasi baru, untuk terus melanjutkan pendidikan. Alasan saya yaitu bahwa apabila masyarakat setempat adalah orang-orang yang berpendidikan, mereka pasti memiliki pikiran yang lebih terbuka dan pengetahuan yang lebih. Itu akan sangat membantu bagaimana masyarakat yang berpendidikan itu bisa mengelola potensi-potensi alam yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga saya sering berdiskusi dengan masyarakat setempat untuk melihat potensi alam, termasuk potensi yang ada apabila masyarakat sudah memiliki sawah sendiri. Bercermin dari kecamatan yang ada, tidak jauh dari Dusun Sungai Tontang ini, yaitu Kecamatan Simpang Hulu, sawah yang mereka miliki lumayan luas. Dan setiap tahunnya mereka menghasilkan panen padi yang melimpah, sebagian untuk mereka konsumsi sendiri, sebagian lainnya mereka jual. Itu sangat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu saya juga ingin Dusun Sungai Tontang ini juga bisa lebih berhasil dari sekarang bertani dengan teknik berladang, dengan hasil yang hanya cukup untuk beberapa bulan ke depannya setelah panen, menjadi petani yang juga bisa mengekspor beras keluar
selain untuk kebutuhan sendiri. Selain dari sektor pertanian, sektor perkebunan juga patut untuk diusahakan. Melihat potensi keadaan alam yang landai, sangat cocok untuk bercocok tanam sayur-sayuran. Hal yang saya lakukan adalah saya langsung turun ke lapangan bersama ayah saya dan seorang sarjana pertanian, namanya Pilin, dan beberapa orang lainnya yang sudah mengikuti pelatihan selama 40 hari oleh Yayasan PPMT Militan di Anjungan. Kami membuka lahan perkebunan masing-masing. Sayur-sayuran yang ditanam yaitu mentimun, kacang panjang, dan cabai. Hal ini dilakukan dalam rangka memberi contoh ke masyarakat lain dengan harapan masyarakat lain bisa meniru teknik berkebun yang kami lakukan. Mula-mula kami membuat pupuk dari dedaunan dan batang pisang. Baru penanaman pupuk di bedengan yang telah dibuat jauh sebelumnya. Kegiatan berlanjut ke penanaman, pemeliharaan sampai panen. Waktu yang dibutuhkan sampai panen kurang lebih 1 bulan. Ternyata kebun itu bisa menghasilkan cukup banyak hasil. Kebun yang diusahakan oleh sarjana pertanian, yang namanya Pilin tadi, bisa menghasilkan uang sekitar 3 jutaan. Itu dari hasil penjualan. Sementara untuk saya dan ayah saya, kebun mentimun dan kacang menghasilkan 2 jutaan. Dan khusus untuk cabai kurang lebih 1 jutaan. Itu dari hasil penjualan. Bahkan cabai yang kami tanam bisa bertahan dimulai dari awal panen sampai tidak produktif lagi itu sekitar 6 bulan lebih. Dari kegiatan yang kami lakukan itu, saat ini mulai banyak masyarakat yang mau mengembangkan cara berkebun. Kami sangat bersyukur akan hal itu. Mereka dengan bercontoh pada cara yang kami lakukan dan jujur saja banyak keuntungan yang didapat. Pertama yaitu sayur tidak perlu beli ke orang luar karena sudah punya kebun sayur sendiri. Kedua, jika diefisiensikan, masyarakat bisa menghasilkan uang sendiri dari hasil kebun yang dijual. Nah, ini akan sangat membantu masyarakat. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya lakukan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Bahwa sesungguhnya seorang mahasiswa juga bisa menjadi sebuah inisiator kemajuan masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat. Untuk lebih kurang dan beberapa editannya yang kurang, saya mohon maaf. Dan tujuan saya semoga ini bisa kita lanjutkan dan benar-benar terjun ke masyarakat. Saya Aldi Mayangsera, mahasiswa ilmu politik FISIP Universitas Tanjung Pura, mengucapkan banyak terima kasih. Salam mahasiswa.